tentang irit boleh, pelit jangan. Dan sekarang langsung saja kita dengarkan kajian dari Bu Nyai. Silakan Bu Nyai. Oke, Neng Tia baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa dimanapun berada, hari ini kita belajar. Yaitu tentang tema apa? Irit boleh, pelit jangan. Kalau begitu saya mau tanya, antara irit dengan pelit apa bedanya? Mengurangi pengeluaran yang semula makan 3 kali terus 1 kali gitu ya. Pelit Laper, itu. Bu. Irit Ya. yang perlu-perlu aja Bu Nyai. Betul itu Neng Tia. 200 yang 50.000 aja. Nah gini, irit ya, irit itu yaitu mengatur pengeluaran kita untuk membeli yang penting-penting saja. Itu irit. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun juga sudah dijelaskan sebetulnya orang iman itu tidak berfoya-foya. Orang beriman itu begitu, bisa memilih prioritas gitu ya. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi tidak akan sesuatu yang sia-sia. Nah, ini orang beriman. Kalau pelit, betul-betul tidak mau mengeluarkan sesuatu walaupun itu untuk yang penting. Pelitnya amit-amit. Jadi untuk makan dirinya sendiri aja masih dihitung-hitung, masih dipikir-pikir, selalu cari kualitas yang terendah. Bukan nggak punya loh, ini punya. Tapi kalau untuk mengeluarkan duit susahnya alang kepala. Ada yang begitu orang? Wah, untuk diri sendiri aja iman. Bagaimana orang pelit bisa untuk berbagi kepada orang lain? Padahal Rasulullah itu mengajak kepada kita tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jadi jangan pelit ya Bu. Tapi irit ya Bu. Orang wanita itu harus bisa mengatur keuangan dengan baik. Kalau misalnya 1 bulan punya suami, kita dibelanja 10 juta, katakan gitu ya. 1 bulan 10 juta. Seneng tidak? Ketawanya nggak enak. Loh, diaminin aja. Terlambat aminnya. Jadi dibelanja 10 juta cukup. Ketiban suami pas gak ada rezeki 10 juta juga dicukup-cukupin. Kena pandemi, suami kena PHK. Gak usah khawatir papi, aku masih punya tabungan. Kemarin waktu papi kasih lebih banyak, ini tabungannya. Bisa dipakai untuk kita. Ada yang begitu? Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang yang bisa mengatur keuangan dengan baik. Betul. Masih ingat cerita tentang Qarun? Qarun itu kayanya luar biasa, Masya Allah. Kaya raya. Ibu tahu kuncinya rumahnya, tempat untuk menyimpan harta benda yang berharga itu. Masya Allah kuncinya besarnya 1 rumah. Gimana gotongnya ya? Tapi orang dulu memang tinggi-tinggi. Kuncinya aja sampai segede rumah. Gimana itu? Tapi walaupun kaya raya sebegitu, pelitnya, wah luar biasa. Untuk keluar itu susahnya bukan main. Tapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Maka apa? Orang kalau menemukan harta di dalam tanah itu disebut dengan harta karun. Jangan sampai pelit. Ya, Itu dia ya. Neng Tia. Jadi sudah ada perbedaannya antara pelit dan irit. Kalau mau niru Utsman bin Affan. Kekayaannya itu betul-betul untuk apa? Kemaslahatan umat. Kalau Qarun itu wah untuk dirinya aja susah apalagi untuk orang lain. Jadi berat sekali ya. Jangan pernah engkau kikir. Di surat Ali Imran itu sudah dijelaskan. Wala yahsabanalladzi. Ini jangan engkau kira. Ya bakhaluna bima atahumullahu min fadlih. Janganlah engkau mengira hai orang-orang yang kikir akan apa nikmat yang sudah diberikan Allah itu, bahwa kikir itu baik bagimu. Huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan kau kira itu kikir itu baik, padahal itu sangat buruk bagimu.
Jangan pernah orang beriman itu punya sifat kikir. Karena kalau orang sudah kikir, tidak mungkin mau keluar sedekah. Nah, Betul atau benar, Bu? betul. Iya. Boro-boro untuk sodako, untuk diri sendirinya aja Iya. pelit. Harta ini kita cari. Untuk apa sih? Ya dicari, kemudian disimpan, kemudian berbagi. Masya Iya, Allah. begitu. Jadi jangan pelit, irit boleh, pelit jangan, harta nggak dibawa mati ya Bu Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang aku mau kasih kesempatan juga untuk mungkin di sini jemaah yang hadir di studio dan juga pemirsa yang di rumah untuk bertanya. Karena waktunya Bu Nyai kepo deh. Oke, di sini mungkin ada 2 orang. Aku kasih kesempatan untuk bertanya. Yang pertama dulu ada. Oh, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, Kepo apaan tuh? ada deh. Wah, Nama Silakan. saya Ibu Leni Herlina dari Majelis Taklim Al-Munawaroh Pimanakibi, Kampung Pasar Senen, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor. oh Bogor ya. Gini Bu, saya punya tetangga nih yang suka curhat sama saya. Suka nggak dikasih uang apa sama suaminya gitu ya. Pelit lah gitu. Terus suka ngambil dari dompetnya gitu. Bu. Ayah. Tanpa sepengetahuan suaminya gitu ya. Ah. Gimana itu Bu? Dosa apa enggak? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Tia, Ini gimana nih? Suaminya tapi pelit ya, nggak dikasih uang sama sekali ya. Nah, Kok? akhirnya istrinya nyuri gitu dari dompet suami sendiri. Kira-kira Ya gimana Allah, dosanya Rabbi. dong? Masya Allah ada juga ya orang yang pelit seperti itu ya. Jadi begini, itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi ada orang laki-laki itu yang kalau untuk temannya itu royal. Kalau makan di luar yang enak-enak. Ketiban di rumah itu makan ala kadar. Jadi istri sama anak-anaknya itu dikasih makanan yang ya sangat sederhana. Tapi di luaran dia berfoya-foya, dia bisa neraktir teman-temannya, dia bisa membelikan apa saja. Nah ini benar-benar akhirnya curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya itu pelitnya amit-amit. Terus kemudian saya itu nggak pernah dikasih uang belanja yang cukup ya Rasul. Terus gimana ya Rasulullah solusinya ya Rasul? Terus sama Rasulullah dijawab, ambillah. Sebentar dulu, bola boleh. Langsung boleh langsung. Ambil. Seberapa besar? Secukupnya. Jadi boleh Bu Leni, tapi secukupnya. Lah kalau nggak cukup untuk kehidupan apa? Terus mau ngambil dari siapa? Minta kepada siapa? Minta kepada suami orang lain? Jangan. Makanya, jadi boleh itu mengambil secukupnya sesuai apa yang kita butuhkan. Untuk bayar anak sekolah, untuk biaya listrik, untuk biaya air, untuk apa, yaitu sesuai yang kebutuhan yang memang harus ada. Tapi kalau selebihnya itu nggak boleh. Tapi Ibu saya ingatkan ya, jangan pernah berani membuka dompet suami. Karena itu hak milik suami. Jadi jangan. Ya udah kalau memang sudah kita diberi yang cukup, untuk apa sih kita ngorek-ngorek dompet suami? Ah gua periksa, waduh lah ini sudah ngasih belanja aku, di sini masih banyak uang. Ah itu haknya suami ya, betul tidak? Karena memang tidak harus semuanya untuk memberikan belanja kepada ibu. Kalau suami punya penghasilan 10 juta, ibu dikasih misalnya kecukupannya berapa? 6 juta, dikasih 6 juta. Itu haknya suami yang 4 juta. Loh, lah nanti buat apa? Ya urusannya suami. Jangan suami itu jadikan mesin ATM aja. Dikuras terus. Nanti buat beli apa-apa nggak ada. Tadi saya dengar Ibu Nafsia, loh kan, tapi kan butuh bensin. Lah kalau dikasihkan semuanya kepada istrinya, bensinnya gimana? Saya kan butuh beli kebutuhan lain. Terus gimana? Kalau bannya tiba-tiba meletus di jalan, ngontek si istri. Istri lagi ngorok. Gak pulang suami, betul tidak?
Jadi memang ada ya juga yang harus dipegang suami itu ada Bu Leni Herlina ya. Jadi jangan semuanya serakah maunya kita ambil semuanya. Kasihan dong suaminya, nanti makin kurus, makin cepet tua, cepet mati ya. Jadi jelas ya ibu-ibu ya. Ya, Jangan dijadiin patokan habis dia pulang dari sini langsung pada ngebuka dompet suaminya ngambil. Ya, itu nggak boleh. Ya. Allah. Tapi Bu Nyai ini kan suka banyak orang yang bilang kalau misalkan orang pelit itu rezekinya sedikit. Terus udah gitu orang pelit itu kuburannya sempit. Tuh. Itu benar nggak sih Bu Nyai? Kalimat itu muncul kenapa? Karena orang pelit itu nggak pernah mau keluar uang. Nggak mau keluar apapun dia nggak mau. Ada orang yang pelit uang, ada yang pelit ilmu, ada pelit segalanya, pelit tenaga, pelit segalanya. Pokoknya nggak mau keluar apapun untuk manfaat. Nah ini sangat berbahaya. Karena hidup kita ini kan kalau bisa berbagi. Ya kalau orang pelit, disuruh infak, disuruh zakat, disuruh sedekah nggak mau, ya otomatis kan kuburannya sempit. Artinya apa? Ini diancam oleh Allah memang orang pelit itu. Nanti hartanya itu akan dikalungkan di dirinya ke neraka itu untuk apa? Membebani dirinya. Nah ini bahaya besar ya. Disimpan, Ya, disimpan, tambah disimpan sempit. ya. Alasannya tabung, tabung, tabung tapi pelit gitu ya. Pelit, kasihan sengsara hidup ya. Mau makan enak nggak mau, masih dihitung. Berapa itu harganya? Ada nggak orang gitu? Banyak. Kok ibu tahu berarti ngamatin? Masih ada. Relate banget soalnya sama kehidupan iya. sehari-hari. Nah ini mungkin yang ingin bertanya nggak cuman jemaah yang ada di studio, pemirsa di rumah kalau misalkan mau tanya bisa banget kok. Langsung aja kirim pertanyaannya ke sosial media kami di Instagram itu bisa ke @menjemputberkah_net atau bisa juga ke TikTok di @menjemputberkah.net. Jangan lupa di follow juga karena akan banyak konten-konten yang menarik yang bisa jadi pengetahuan tambahan buat kita semua. Ini Bu Nyai selain tadi jemaah yang ada di studio ini ada pemirsa di rumah juga yang mau nanya juga. Kepo juga ya? Ada yang mau kepo juga nih. Berarti semangat mereka juga ikut mengamati kita juga ya. Betul Mau banget. belajar dari jauh. Iya. Nah ini dia ada yang Long kepo. distance. Kita lihat sama-sama. Oke. Bu Nyai, kepo deh. Saya kan baru baca buku Marie Kondo. Dia tuh menjual semua barang yang nggak dia pakai. Jadi rumahnya itu barangnya terbatas. Hanya yang dia perlu aja. Nah itu masuk namanya pelit atau irit Bu Nyai? Itu sampai kalau sharing-sharing itu apa namanya? Rumahnya tuh kayak sekotak. Rumah sekotak itu ya. Itu Marie Kondo orang Jepang punya ya. Iya. Kalau ada barang-barang lebih dia jualin. Itu irit bukan pelit. Sekarang Neng Tia, kalau barang menumpuk di rumah terlalu banyak terus gak dipakai juga untuk apa? Pameran memang. Untuk pameran. Supaya terkesan segalanya punya gitu. Ibu kalau ke rumah saya itu gak ada apa-apanya. Gak ada barang yang sekiranya tidak perlu. Jadi barang yang dipakai ya barang yang perlu aja. Pola hidup Rasulullah sederhana. Jadi kalau untuk apa sih Bu? Kalau kita bermegah mewah, segalanya itu untuk apa? Kalau yang perlu-perlu saja dipakai. Kalau memang sudah usang, tidak perlu ya nggak mau bisanya disingkirkan, bisa dikasihkan orang atau dijual. Itu nggak apa-apa. Irit itu bukan pelit. Ya. Tapi jadi penasaran sama rumah Rasul ya. Iya. Kalau dibilang emang cuma sekotak sangat gitu. sederhana. Ada tayangannya bisa kita lihat juga nih. Denah rumah Rasulullah. Nah, seperti ini coba lihat. Kecil, sepetak dan itu luar biasa. Ya. Tidak bermegah-megah, Bu. Bahkan dikisahkan Rasulullah itu kalau tidur ya beralaskan itu kayak tikar, kalau di sini ya tikar gitu ya. Dia kalau kayak itu coba, bilik anak, sedang sholat, lobby, bilik tetamu udah cukup. Ya. Terus mau ditambah apa-apa lagi? Ini seperti ini. Jadi benar-benar sederhana dan dibutuhkan betul gitu loh. Bagaimana Bu kita nih? Coba toh. Ini seperti ini rumah beliau. Denahnya seperti itu, Ning Tia. Ini replikanya ya. Iya. Replika rumah Betul. Rasulullah. Makanya kita ini bersyukur loh. Sudah jauh lebih bagus dari itu. Kalau kurang apa lagi? Padahal istrinya Rasul, Ibunda Siti Hatijah itu Bu, kaya atau miskin? Kaya.
Tapi beliau tidak berfoya-foya dengan kekayaannya. Kekayaannya digunakan betul-betul untuk kemaslahatan umat. Bahkan untuk dirinya sendiri itu berpola hidup yang sederhana sekali. Kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah? Katanya kita umat Rasul. Iya. Nah itu dia hanya. Ya. Nah jadi hidup juga bisa lebih tenang kalau misalkan kita nggak memikirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Hisapnya enggak panjang nanti. Nah itu Hisapnya dia. enggak banyak-banyak. Jadi ini apa reminder kita lagi supaya kita nggak pelit ya. Nggak pelit bukan hanya masalah materi atau uang aja. Tapi Segalanya. ilmu juga, tenaga juga dan lain-lain. Iya. Nah ini untuk teman-teman pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Jika Anda mempunyai pertanyaan itu bisa loh langsung kirimkan ke sosial media kami. Bisa melalui Instagram di @menjemputberkah_net atau di TikTok di @menjemputberkah.net. Dan kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hanya.